Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Jumpa lagi bersama saya Pak Wanda, Bidang Seorang Mulia, Usul Anggaran dan Perdagangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Puji syukur atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita semuanya. Sebelumnya ada yang baik ini, kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Kita doakan yang sedang sakit, sedang diberikan kesehatan, yang sedang berduka segera dikaruniakan kebudayan, dan yang sedang ada kesempatan kesempitan waktu, semoga segera dikaruniakan perlukan waktu. Saya bacakan pantun kepada ibu semuanya, awali dengan basmalah dan akhiri dengan hamdalah. Semoga yang kita lakukan berkah sebagai bekal nanti di alam barzah. Kita niatkan kepada Ibu semuanya, pembelajaran ini adalah untuk ibadah agar bisa berkah. Bapak dan Ibu semuanya, peserta pelatihan teknis pejabat pengadaan barang dan jasa bagi fungsional pengawasan, suatu kehormatan bagi saya bisa bersilaturahmi lagi dengan Bapak dan Ibu semuanya. Nah, tentunya kira-kira pelatihan ini bertujuan untuk apa? Ada yang mau coba? Silakan, mau diusahakan. Tujuannya agar aparat pengawasan memahami konsepsi dasar PPJB secara baik dan benar, yaitu berdasarkan Perpres 16 tahun 2012 tentang PPJB. Berikut perubahannya dengan jumlah 4 JB. Keren, luar biasa. Terima kasih Bu Cita ya. Dan selanjutnya, apa yang Bapak Ibu harapkan atas pelatihan ini? Oh, silakan dipersilakan Bu. Agar peserta paham konsepsi jasa pengadaan barang dan jasa pemerintah. Excellent, benar sekali, Bruno. Bapak Ibu, kita beri apresiasi ya dengan cara kita angkat jempol dua sambil kita ucapkan Anda hebat. Halo. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, pertemuan yang lalu kalau kita bahas terkait dengan pengertian pengadaan barang dan jasa, jenis-jenis pengadaan barang dan jasa sudah kita bahas. Nah, pertemuan saat ini akan kita bahas cara pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah, baik itu melalui swakelola ataupun melalui penyedia. Ya, baik, agar kita lebih bersemangat, mari kita olahraga terlebih dahulu. Bapak Ibu mohon berkenan untuk berdiri terlebih dahulu. Ya. Silakan kepalkan tangan Bapak dan Ibu semuanya. Silakan dikepalkan, ya. Silakan bentukkan kecil-kecil. Silakan dibalik. Nah, kita akan bertepuk tangan ya Bapak dan Ibu semuanya. Cukup kalau saya mengatakan pengadaan, maka Bapak Ibu tepuk sekali. Pengadaan. Kalau saya katakan swakelola, Bapak Ibu tepuk 2 kali. Kalau saya bilang penyedia, maka Bapak dan Ibu semuanya tepuk 3 kali. Kita coba ya. Pengadaan, swakelola, penyedia. Terima kasih. Sebelum Bapak dan Ibu semuanya duduk kembali, mari kita sampaikan energi positif yang ada dalam diri kita. Saya hebat, Anda hebat, semua hebat. Yuk. Saya hebat, Anda hebat, semua hebat. Kita silakan Bapak dan Ibu semuanya duduk kembali. Bapak dan Ibu semuanya, ya. Metode pembelajaran yang akan saya pakai adalah dengan metode ceramah, yaitu dengan paparan slide yang nanti akan saya sampaikan. Di samping itu juga terbuka kemungkinan tanya jawab, diskusi dan lain sebagainya. Ya, ada simulasi soal, ada simulasi kasus, sehingga peran aktif Bapak Ibu selaku peserta sangat diperlukan guna memastikan pemahaman Bapak dan Ibu semua. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, langsung pada paparan materi langsung saya ke dasar hukum, yaitu Perpres 16 tahun 2018 untuk Perpres 12 2021 berikut Permen LKPP nomor 3 tahun 2021 tentang pengadaan melalui swakelola dan Permen LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan publik penyedia. Nah, Bapak Ibu, kompetensi dasar setelah mengikuti pelatihan ini, Bapak dan Ibu semuanya mampu menjelaskan cara pengadaan, baik itu melalui swakelola ataupun melalui penyedia secara baik dan benar. Nah,
indikator keberhasilannya adalah ada dua Bapak Ibu, pengertian, tujuan, tipe pelaksanaan, proses pengadaan melalui swaklola, dan pengertian jenis proses pengadaan melalui pengajian. Itu indikator keberhasilannya. Kita mulai dari indikator yang pertama adalah dengan swaklola. Bapak Ibu, pengertian swaklola itu adalah cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah, atau kementerian, lembaga, atau perangkat daerah lainnya dari organisasi organisasi kemasyarakatan atau kita singkat ormas dan kelompok masyarakat atau ormas. Nah, dari definisi ini Bapak dan Ibu semuanya, di sana akan muncul swaklola tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Tipe 1 apabila itu direncanakan, dilaksanakan, diawasi oleh yang penanggung jawab anggaran. Tipe 2 ya direncanakan, diawasi oleh KLPD penanggung jawab anggaran, tetapi dilaksanakan oleh KLPD lain. Tipe 3 adalah direncanakan, diawasi oleh KLPD penanggung jawab anggaran, tetapi dilakukan oleh ormas. Ya, kalau tipe 4 adalah direncanakan oleh KLPD penanggung jawab anggaran atau diusulkan oleh ormas dan dilaksanakan oleh ormas. Itu terkait dengan pengertian dan tipe pelaksanaan swaklola. Nah, Bapak Ibu, tujuan swaklola itu ada beberapa hal, ada 7 ya Bapak Ibu. Pertama adalah memang barang jasa tidak diminati oleh pelaku usaha. Yang kedua, tidak disediakan oleh pelaku usaha. Memang pelaku usaha tidak menyediakan barang. Mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, meningkatkan partisipasi ormas dan memenuhi kebutuhan barang jasa yang sifatnya rahasia. Proses pengerjaannya Bapak Ibu ada 4 tahapan. Pertama, perencanaan, yang kedua persiapan swaklola, dan pelaksanaan swaklola, dan serah terima. Apa yang ada di masing-masing tahapan ini hilang rincian Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu semuanya, untuk menguji pemahaman kita, kita coba simulasi terkait soal. Nomor 1 jawabannya Bapak Ibu semuanya. Tipe 1. Tipe 1 kita buktikan betul sekali, luar biasa. Nomor 2 Tipe 3. Tipe 3 luar biasa sekali. Terima kasih. Nomor 3 Tipe 4. Tipe 4 masih benar juga. Yang keempat Tipe 2. Tipe 2 luar biasa. Kita beri sama-sama. Pastikan Bapak dan Ibu sekalian, dari simulasi soal ini apakah ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Silakan. Pertanyaannya, apa perbedaan persyaratan pelaksanaan swaklola tipe 3 yaitu organisasi kemasyarakatan dan tipe 4 yaitu kelompok masyarakat? Alhamdulillah, terima kasih atas pertanyaannya. Luar biasa pertanyaan dari Bu Sita ini. Visual ya, karena apa? Sebenarnya ini mau saya jelaskan, saya berikutnya hanya saja sudah ditanya. Baik, langsung saya juga terkait dengan perbedaan persyaratan tipe 3 dan tipe 4. Bapak Ibu, tipe 3 ormas, organisasi masyarakat, tentunya di sana punya badan hukum, ya, punya status keterangan wajib pajak, memiliki struktur organisasi, punya pengurusnya, memiliki ADRT anggaran dasar anggaran rumah tangga, mempunyai bidang kegiatan yang sesuai dengan peraturan desa yang diadakan, mempunyai personil, ya, tenaga ahli, pengalaman dan sebagainya, mempunyai menguasai kantor alamat yang jelas, dan mempunyai persetujuan dengan kemitraan. Itu syarat-syarat untuk tipe 3 atau ormas. Adapun untuk tipe keempat ormas adalah yang penting memiliki sekretariat dan alamat yang jelas saja. Bentukannya Pak RT, Pak RW dan sebagainya. Yang kedua memiliki kemampuan untuk menyediakan barang sebagai yang di swaklola. Begitu jawaban yang bisa saya berikan. Bu Sita, ada tambahan pertanyaan? Ya, terima kasih. Tidak ada. Baik, terima kasih Bu Sita. Tadi bagaimana? Tidak Pak, sama dengan kita pertanyaan. Oh siap, alhamdulillah. Jadi satu jawaban bisa untuk 2 pertanyaan. Terima kasih. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan lain? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Indikator besar yang kedua adalah terkait dengan penelitian Bapak dan Ibu semuanya ya. Sebelum saya lanjutkan Bapak dan Ibu semuanya silakan dilihat videonya.
Baik, Bapak Ibu, dan video ini, nah, saya coba brainstorming ya Bapak Ibu. Kita akan melakukan brainstorming. Kalau Bu berenang apa? Mengapa kejadian ini bisa terjadi? Kontraktor berhati-hati. Kontraktor berhati-hati. Pak, terakhir Kurang kembali Pak. kurang kembar. Kembar Pak terbau gitu ya. Pak Selamat, Kontraktornya korupsi Pak Ibu. kontraktornya korupsi. Bisa, sangat begitu. Mungkin sangat gambar mereka. Oh, sangat kembar. Bu, ini Kurang besi Pak. kurang besi. Pakai awak gitu ya. Bu Asri, Kurang biaya Pak. kurang biaya. Terima kasih. Ada besi kan? Pondasinya tidak kokoh. Pondasinya oke, oke, dan maksudnya itu faktor-faktor ya mengapa bangunan ini runtuh. Bapak Ibu, kita lanjutkan terkait dengan ini Bapak Ibu semuanya ya. Terkait dengan pengertian pengadaan barang jasa melalui penyedia, yaitu ya proses dari mulai identifikasi sampai serah terima disediakan oleh pelaku usaha itu tadi. Nah, penetapan itu ada pengadaan barang misalnya rektor, pengadaan konstruksi misalnya bangunan gedung kayak tadi yang robot tadi, konsultansi mungkin terkait dengan gambaran yang tadi, jasa lainnya terkait dengan jasa servis dan lain sebagainya, pekerjaan terintegrasi atau kombinasi dari empat jenis pengadaan. Nah, prosesnya ada kan Bapak Ibu, dari mulai perencanaan, persiapan pengadaan, persiapan pembelian, proses pembelian, pelaksanaan kontrak dan serah terima. Komponennya masing-masing sudah tersedia. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, untuk menguji kemampuan kita lakukan simulasi kasus ya. Nomor 1 jawabnya Penyedia. nomor 2 Jasa lainnya. jasa lainnya. Nomor 3 Konstruksi. Nomor 4 Konsultasi. luar biasa. Nah, Bapak Ibu, alur pikir memilih cara pengadaannya itu, alur pikirnya intinya adalah Bapak dan Ibu semuanya ada di sini Bapak Ibu semuanya. Ya, kalau itu sesuai dengan tujuan swakelola, ya maka dilakukan dengan swakelola. Kalau itu tidak sesuai dengan tujuan swakelola, maka harus dilakukan dengan penyedia. Intinya ada di sini. Mari kita coba Bapak dan Ibu semuanya terkait dengan ini, ya, terkait dengan simulasi kasus ini. Bapak dan Ibu semuanya, ya, saya akan menjadi 3 kelompok. Bu Asri sama Bu Sita satu kelompok, Bu Titi sama Bu Dewi satu kelompok, Pak Tati, Mas Rahmat sama Bu Runa satu kelompok. Silahkan dibahas, silahkan diisi titik-titik yang kosong ini. Tolong ini, ya, berikut absen. Baik, saya rasa cukup ya Bapak Ibu semuanya. Silahkan dari masing-masing kelompok. Nomor 1 pemeliharaan gedung, fakultatornya dia. Penyedia. Ya. Terus alasannya apa? Alasannya itu ya. Toko peralatan terlengkap dengan penyedia. Ya, perbaikan ke rumah konservator. Penyedia. Alasannya apa kira-kira? Toko bangunan penyedia. Latihan teknis adalah Semakelola. itu berapa? Satu. Terus alasannya? Tim Iya. pelaksanaan dari Pak, suara juga ya? Ya. Terus? Tiga. Alasannya? Tim pelaksanaan dari safety dengan Gitu ya, caranya kita tulis untuk suara itu berapa? Tiga. Ya, terus? Saluran. Oke, ya dulu ya, panggilan tentang suara. Empat. Pelaksananya siapa? Tim penyelenggara dari masyarakat. Siap, Bapak dan Ibu semuanya luar biasa sekali ya. Terkait dengan materi ini ya, terkait dengan materi ini. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, kesimpulan atas pembelajaran ini menurut Bu Sinta, Bahwa cara pengadaan itu bisa melalui swakelola dan penyedia. bagus, keren. Boleh enggak? Pengadaan melalui swakelola atau penyediaan tergantung pada tujuan pengadaan swakelola. Di luar tujuan swakelola semuanya harus melalui penyedia. Siap, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, pada pertemuan selanjutnya, ya itu merupakan sebuah kesimpulan Bapak Ibu ya, apa yang disampaikan oleh Bu Sinta dan juga Bu Runa. Pertemuan selanjutnya kita juga akan membahas terkait dengan tujuan kebijakan prinsip etika dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah ya. Pengadaan yang kredibel rakyat akan sejahtera. Pesan saya, jangan pernah lelah mencintai Indonesia dan jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Balasan kebaikan itu pastilah kebaikan ya. Bapak dan Ibu semuanya, saya akhiri dengan pantun ya. Tidaklah rusak padi di sawah kalau bukan karena tugas. Bapak Ibu tentunya kita tidak akan berpisah kalau bukan karena tugas. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu semuanya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.